Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidus suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Ada sebuah pertanyaan, apakah ketika bulan suci Ramadan akan datang kita merasa bahagia? Lalu lebih bahagiaan mana? Ketika Ramadan mau datang atau ketika bulan Syawal atau Idul Fitri mau datang? Pasti kebanyakan di antara kita merasa lebih bahagia, merasa lebih gembira ketika Idul Fitri mau datang. Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannu kulla sanah Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka umatku akan berharap seluruh bulan selama 12 bulan dalam satu tahun ingin semuanya seperti bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking mulianya bulan Ramadan, saking penuh keberkahannya bulan Ramadan, dan bulan yang penuh dengan segala kebaikan. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita isi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, lalu kita tidak memanfaatkan ketika Ramadan ada di tengah-tengah kita, atau ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan tahun 1444 Hijriah ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Bagaimana caranya? Maka isilah bulan ini dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya, tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi puasa bukan alasan kita untuk berleha-leha. Puasa bukan alasan kita untuk santai. Justru dengan adanya puasa, dengan diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan ini, kita harus menjadi pribadi yang lebih produktif, pribadi yang lebih semangat dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isilah bulan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan pendidikan, sehingga setelah Ramadan meninggalkan kita, ada peningkatan dalam diri kita secara knowledge, secara keilmuan. Kalau di bulan-bulan di luar bulan puasa, tidak ada yang namanya kuliah subuh, tidak ada pesantren kilat, tidak ada kajian Islam intensif. Maka sesungguhnya produktifkan diri kita ya, dengan adanya ruang-ruang pembelajaran di bulan suci Ramadan itu sebagai media untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, mobil khusus keilmuan dalam agama, sehingga dengan adanya bulan Ramadan yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan pendidikan sebagai media untuk meningkatkan keilmuan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, Ramadan kita akan lebih bermakna ketika kita menjadikan bulan ini sebagai ruang pembelajaran, ruang peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan difardukannya atau diwajibkannya puasa kepada kita
agar kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah, nah, itu bisa kita raih setelah Ramadan meninggalkan kita. Pribadi yang muttaqin adalah pribadi yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan untuk menjadi pribadi yang muttaqin, kita perlu ilmu. Oleh karena itu, jadikan Ramadan sebagai ruang pembelajaran. Sehingga ketika Ramadan telah berlalu, kita bukan hanya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ada perubahan dalam diri kita. Di antaranya 4 hal yang harus berubah dalam diri kita ketika Ramadan telah meninggalkan kita. Yang pertama, harus berubah apa? Knowledge kita, keilmuan kita. Dengan banyaknya fasilitas-fasilitas belajar, jadikan itu sebagai ruang pembelajaran. Jadikan itu sebagai fasilitas kita untuk belajar. Yang kedua, attitude, sikap kita. Karena selama Ramadan kita dididik bagaimana mengendalikan emosi kita, bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Yang ketiga, harus ada yang berubah apa? Skill kita, kemampuan kita, pemahaman kita terhadap agama. Dan yang terakhir, yang harus berubah adalah habit, kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan suci Ramadan, maka harus kita bawa di luar bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan kajian singkat atau kuliah singkat yang barusan disampaikan, kita semua senantiasa menjadi pribadi yang terus meningkatkan kualitas keilmuan, kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga selesai bulan Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.